Halo Ibu dan Bapak, selamat sore ya. Selamat datang di klinik dukun beranak kandung. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kenapa kita kasih nama klinik di sini adalah klinik dukun beranak kandung? Karena yang keluar dari janin ibunya nanti kita jamin yang keluar anak kandung. Ya Pak ya? Yang jangan khawatir nanti yang keluar nanti anak terenggiling lah ya. Anak panda atau anak naga, enggak. Semua yang keluar kita jamin keasliannya itu pasti anak kandung. Ya, Bapak ya dan Ibu. Jadi jangan khawatir karena kita sudah bersertifikat di sini, bukan cuma sertifikat daerah, lokal, nasional, tapi kita juga sudah merambah internasional. Jadi kita sudah pernah memenangkan juara satu dukun beranak tingkat dunia yang waktu itu diselenggarakan di Rio Janeiro, Afrika. Ya, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jadi ya Bapak sama Ibu tidak perlu khawatir. Kita di sini peralatan-peralatannya udah lengkap, udah canggih. Walaupun kedengarannya kita ini dukun beranak, tapi alat-alat yang kita gunakan udah canggih dan memenuhi syarat sertifikat kesehatan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir. Contohnya ya, kita di sini kalau yang zaman dahulu kala lahir itu kita dikasih ambalnya daun. Kalau sekarang kita udah pakai ember. Ya Bapak ya. Nggak lagi kita pakai daun, kita udah pakai ember karena kita udah menaikkan standarisasi perdukunan lahiran kita. Begitu ya. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Nah, jadi kalau boleh tahu ini ya, Bapak dan Ibu ini kenapa memutuskan ke klinik dukun beranak kita? Kenapa tidak ke bidan atau ke dokter? Karena yang seperti kita ketahui, masyarakat sekarang sudah jarang sekali menggunakan jasa kita. Ya, padahal dulu sebelum adanya dokter dan bidan di kampung-kampung, dukun beranak itu adalah garda terdepan, ya. Saya ingat dulu waktu dukun beranak kita ya, dokternya, dokter beranak ini ya yang di belakang. Ya. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih gadis-gadis mengikuti beliau dulu ya, melahirkan anak-anak orang ke rumah gitu ya. Kita itu kadang cuma dibayar, kadang itu pakai beras 2 canting, ya kadang duit 5.000. Kadang juga kita dibayar pakai gula dan kopi. Sering juga kita dibayar pakai pisang, ya. Kan hal-hal yang seperti ini harusnya kita menaik tarafkan standarisasi para dukun beranak. Jangan sampai dukun beranak ini gajinya di bawah UMR. Jadi jangan heran dukun beranak ini kita agak mahal, Pak. Agak mahal. Kita nggak bisa kasih murah karena kita punya standarisasi tingkat internasional. Ya, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Bapak sama Ibu ini pasti pengalaman pertama melahirkan di dukun beranak. Ya, oh ini anak pertama yang lahir. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tenang aja ya. Dukun kita sekarang sedang OTW ya. Dia lagi kalau lihat jadwalnya itu dia kemarin habis dari Surabaya ya. Terus dia mampir juga ke Labuan Bajo dan ini lagi di bandara OTW ke klinik dukun beranak ini ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu sabar ya. Karena tuh ya pekerjaannya sibuk ya, sangat-sangat sibuk. Jadi dia itu bukan cuma membantu melahirkan anak manusia, dia juga kadang melahirkan anak kuda, anak rusa. Kadang juga sering dipanggil dia ke kebun binatang untuk bantu melahirkan anak gajah. Jadi sibuk, super sibuk. Ya. Jadi tunggu yang sabar. Sembari Bapak dan Ibu menunggu, saya harus berdandan dulu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan standarisasi kasir dukun beranak ya. Saya udah 9 tahun jadi kasir ini dukun beranak ya. Saya bekerja jadi kasir dukun beranak ini ya. Nyambi juga Bapak Ibu ya. Kadang saya juga ya walaupun suka dandan tetap aja kadang saya dikasih tugas buat bersihkan ketuban, kadang saya nguburkan ari-ari kerja saya. Ya yang harus sabarlah kehidupan saya. Yang penting gaji saya di atas UMR. Saya nggak kalah sama orang-orang yang kerja di kantoran. Ya ampun, ya ampun, ya ampun.